kasih saya minta waktunya sebentar Bu Dwi. Saya pengen cerita-cerita nih. Boleh, baik Bu Erlita. Kira-kira Bu Erlita pengen cerita apa ya? Kayaknya ada sesuatu yang penting nih. Iya, biasalah Bu, kalau sudah ketika selesai bertemu murid-murid kan nanti dalam refleksi itu ada kegalauan lah. Ini kok kebetulan nih Bu Dwi, akhir-akhir ini saya merasa kok murid-murid itu kurang antusias gitu Bu mengikuti pelajaran saya. Kemudian ketika saya kasih tugas pun yang mengumpulkan itu kok hanya 50% gitu Bu Dwi. Oh, seperti itu. Nah, jadi kira-kira menurut Bu Erlita apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya sih pengen solusi atas permasalahan ini. Biasa kalau galau kan pengen cari jalan keluarnya gitu loh Bu, biar murid-murid itu kok kondisinya bisa berubah gitu. Oh gitu ya. Kira-kira menurut Bu Erlita hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran yang sudah Bu Erlita lakukan? Kalau diingat kembali, kelihatannya murid-murid saya itu kurang antusias karena saya melakukan pembelajarannya itu masih monoton Bu. Jadi kurang variatif gitu. Kelihatannya saya yang mendominasi pembelajaran gitu. Jadi kurang ruang untuk anak-anak bisa mengungkapkan ide-idenya gitu Bu ya. Kelihatannya itu deh. Oh, seperti itu. Nah, terus apa saja yang membuat murid Ibu itu kurang antusias kira-kira? Kelihatannya ya karena menurut saya itu mereka kurang menikmati gitu ya, nggak asik gitu loh Bu pembelajaran saya. Mungkin bosan, nggak asik gitu. Kemudian juga karena saya memberi tugas terlalu banyak ya, jadi akhirnya mereka merasa bosan, akhirnya sebagian nggak mengumpulkan gitu loh Bu Dwi. Seperti itu ya. Terus kira-kira menurut Bu Erlita apa saja yang bisa membuat murid itu menjadi asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Saya kira sih pengennya sih pembelajaran saya ini akan saya ubah Bu, biar biar lebih menyenangkan begitu loh, biar mereka juga antusias kembali begitu mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi terus kalau tadi berkaitan dengan tugas yang diberikan kepada murid-murid, kira-kira apa penyebabnya sehingga anak kok kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kelihatannya saya terlalu sering memberi tugas deh, atau mungkin itu ya Bu, saya memberi tugasnya itu dalam setiap kali tugas soalnya terlalu banyak begitu, jadi belum apa-apa mereka sudah jenuh dulu begitu, udah takut dulu melihat soal-soal, kelihatannya gitu deh Bu, kurang variatif juga. Jadi terlalu banyak tugas dan kurang variatif ya, seperti itu ya. Nah, oke, kalau boleh tahu, ketika Ibu mengajar di kelas itu kira-kira sumber belajar apa yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran tersebut? Kalau selama ini sih sumber belajar yang saya pakai itu baru dari buku teks saja sih Bu. Saya ambil buku-buku teks yang ada di perpustakaan gitu. Oke, menurut Bu Erlita nih, kira-kira apakah ada sumber belajar lain selain buku teks? Sebenarnya banyak juga ya, apalagi zaman sekarang Bu Dwi, kan adanya internet gitu ya, kan sebenarnya ada juga video-video dari YouTube, kemudian apalagi anak-anak tuh suka TikTokan gitu ya Bu, itu bisa nggak Bu Dwi kalau dijadikan sumber belajar? Ya, nah betul sekali, itu bisa kita jadikan sumber belajar. Jadi saya yakin sekali jika Bu Erlita itu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti
pasti anak akan membuat menjadi antusias. Murid-murid jadi antusias terhadap pembelajaran yang sudah Ibu Erlita lakukan. Oke. Nah, kalau begitu kira-kira apa rencana Bu Erlita untuk menyelesaikan masalah yang Bu Erlita hadapi? Berarti kalau itu kelihatannya gini deh, untuk mensiasati itu saya bisa mulai merubah dari awal perencanaan pembelajaran ya Bu. Saya akan buat mendesain pembelajaran itu agar lebih menyenangkan gitu, agar berpihak pada murid, agar memberi ruang gitu, agar mereka kok nggak bosen gitu ya. Itu untuk agar mereka nggak antusias kembali gitu loh Bu Dwi. Oke, bagus sekali itu Bu. Pasti murid-murid akan semakin bersemangat dalam pembelajaran. Terus kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu? Mungkin punya rencana apa lagi yang bisa mengubah anak itu menjadi lebih antusias? Iya. Berarti kalau terkait tugas, kelihatannya saya juga bisa itu mengkolaborasikan tugas itu. Nanti saya memanfaatkan media-media itu juga ya Bu. Misalnya nih tugas nanti lewat Google Form atau mungkin mengumpulkan video atau apalah mungkin gitu ya Bu. Ya, bisa ya, agar variasi gitu loh. Saya jadi kebayang nih akhirnya. Oke, bagus sekali rencana Bu Erlita. Artinya mudah-mudahan rencana Bu Erlita itu berhasil ya. Kalau saya simpulkan tadi, Bu Erlita untuk mengatasi kejenuhan siswanya itu akan merancang sebuah pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan berbagai variasi metode, dan juga memberikan tugas dengan berbagai variasi juga seperti itu ya. Good job untuk Bu Erlita. Nah, lantas kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah di dalam angan-angan tadi? Kelihatannya saya akan mulai pembelajaran itu minggu depan deh, karena saya kan merasakan hari ini nih selesai mengajar kok anak-anak seperti kurang semangat begitu. Maka insya Allah minggu depan deh saya akan melakukan itu Bu. Berarti nanti Bu Erlita akan itu ya minggu depan untuk mulai melaksanakan ya di tahun ajaran baru ini ya. Iya. Oke, mudah-mudahan diberi kelancaran sesuai dengan harapan Bu Erlita ya. Amin. Terima kasih Bu. Baik, amin. Terima kasih juga Bu Erlita. Siang hari ini kita sudah sharing bersama, sudah coaching bersama. Semoga dari hasil coaching ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu ya Bu Erlita ya. Ya Bu Dwi, terima kasih banyak atas waktunya, atas Ibu Dwi tadi akhirnya menggali ide dari saya gitu loh, dari saya sendiri sebenarnya. Maka terima kasih banyak nih untuk waktu hari ini. Oke, terima kasih. Amin. Nanti baik, kalau begitu kita akhiri untuk sharing kita siang hari ini ya Bu ya. Siap Bu Dwi, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi, selamat pagi nih. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat siang, selamat menjelang sore ini ya Bu kita ya. Betul. Iya Bu. Biar kita semangatnya bertambah ini. Apa kabarnya Bu kita? Alhamdulillah sehat Bu Dwi. Wah, lama ya nggak Bu Dwi ya, nggak ngobrol-ngobrol ini. Bu Dwi sehat juga kan? Alhamdulillah sehat, semangat. Meskipun kemarin ya maklum usia sudah menjelang jelita, ada saja penyakit yang masuk ini. Asam urat sempat tinggi kemarin ini. Jadi sempat periksa ini. Alhamdulillah tapi sudah diberi kesehatan untuk hari ini. Alhamdulillah semuanya. Iya memang kita itu Bu harus memperhatikan kesehatan kita juga ya. Kelihatannya memang itu. Tapi kok itu deh kalau diamati sekilas itu Bu Dwi sedikit berubah deh. Maksudnya dari sisi keceriaan itu kok belakangan ini kok ada kurang bersemangat
gitu, benar nggak ya? Iya nih Bu, sebenarnya saya itu memang ada sedikit masalah. Oh, Boleh enggak saya minta waktunya ya Bu Erlita, mau ngobrol sebentar sama Ibu? alah, boleh lah, pasti. Iya, jangan sungkan Bu Dwi. Pokoknya kalau kita ketemu, biasalah kita sharing-sharing aja gitu ya. Gimana Bu Dwi nih? Ada apa nih? Begini Bu Er, sebenarnya ada satu hal yang mengganggu di benak saya ini, dan saya itu perlu bantuan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi ini. Kira-kira apa nih dari pembicaraan kita hari ini itu kita pingin hasil apa nih Bu? Yang jelas saya berharapnya setelah bercerita saya menjadi lebih tenang akan keluh kesah saya, dan tentunya saya berharap akan mendapatkan solusi ya Bu Er ya dari masalah yang saya hadapi ini. Itu ya. Jadi pengen lebih tenang sama pengen dapat solusi gitu ya Bu Dwi ya. Betul. Oke lah, semoga nanti dari percakapan kita hari ini kita bisa mendapatkan ketenangan, bisa pemecahan dari masalah itu sama dapat solusinya gitu ya. Tapi kira-kira ada apa sih? Ada masalah apa Bu Dwi kok sampai nggak semangat gitu? Ini Bu, saya itu kan mengajar sudah lama ini ya, kepitung lama sekali begitu loh. Namun dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas beberapa waktu yang lalu, saya itu merasa kurang menyenangkan itu untuk anak-anak saya. Saya belajar, anak-anak itu merasa seperti kurang fokus dalam pembelajaran saya, kadang seperti bosan terhadap materi yang saya sampaikan. Bahkan mereka itu sering mendapatkan nilai yang hanya sebatas KKTP saja. Sehingga kadang-kala itu saya sering mengulang materi karena banyak nih yang murid itu kurang paham terhadap apa yang saya sampaikan. Nah, harapannya anak mendapatkan nilai yang bagus, tetapi ternyata belum juga. Terus padahal ini menurut saya nih, padahal pembelajaran yang saya lakukan itu saya merasanya sudah bagus, sudah menampilkan video pembelajaran melalui YouTube juga gitu. Oh gitu ya, berarti ini terkait apa ya? Jadi hambatan dalam pembelajaran di kelas yang tidak menyenangkan gitu ya Bu Dwi ya? Iya betul, saya merasa pembelajaran saya yang saya terapkan itu kurang menyenangkan, jadi kurang fokus dalam menerima pembelajaran saya dan bosan sepertinya. Kalau gitu menurut Bu Dwi sendiri, sebaiknya apa nih yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan rencana apa gitu yang bisa Bu Dwi lakukan gitu? Begini ya, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nih yang saat ini mulai diterapkan dalam kurikulum Merdeka ya, di mana di dalam pembelajaran diferensiasi itu kan akan ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan harapannya nanti dengan pembelajaran diferensiasi mungkin menjadi benar ya. Kemudian saya juga akan mencoba membuat sebuah pemetaan nih sesuai dengan kebutuhan serta minat siswa, dan nanti pada pembelajaran juga saya akan membuat sebuah kesepakatan kelas dan akan merefleksikannya secara berkala. Itu mungkin rencana yang akan saya lakukan nantinya seperti itu. Keren itu udah bagus sekali tuh Bu Dwi. Nah kira-kira nih kalau Bu Dwi udah punya rencana seperti itu, Bu Dwi mau mengajak rekan kerja siapa gitu yang Bu Dwi percaya untuk bisa bantu perencanaan Bu Dwi tadi? Siapa ya? Mungkin saya akan mengajak rekan saya dari guru BP. Nantinya guru BP itu akan saya minta, kalau di SMP namanya guru BK ya, akan saya minta untuk membagikan lembar asesmen diagnostik kepada murid-murid sambil mengajak murid untuk saling sharing terkait dengan pendapatnya tentang pembelajaran di kelas yang mereka inginkan agar lebih menyenangkan. Iya betul. Nah kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira kapan nih targetnya gitu loh. Jadi
Bu Dwi tadi menyampaikan nih mau melakukan pemetaan, begitu kemudian juga berkomunikasi. Kira-kira kapan nih target mau dilakukan perkembangan dari pemetaan itu, Bu? Insya Allah di awal tahun ajaran baru ini nih saya akan lakukan di depan anak-anak saya, karena kebetulan tahun ajaran baru ini saya mengajarnya full kelas 7 semua ini anak-anak siswa yang baru dari SD nih ya. Jadi nanti saya akan pure melaksanakannya di awal tahun pembelajaran ini. Kira-kira kan kurang lebih 1 minggu lagi nih kita masuk pembelajaran ya. Iya betul. Oke nih, berarti kalau boleh nanti untuk komunikasi lagi ya Bu, bagaimana nih perkembangan setelah 1 minggu ke depan setelah kita Bu Dwi bertemu dengan murid-murid baru gitu. Boleh ya nanti diinfo kembali gitu ya Bu perkembangannya. Oke, baik Bu Erlita, nanti akan saya infokan kembali ke Bu Erlita setelah saya melakukan perencanaan yang saya laksanakan, yang saya sampaikan tadi ya. Akhirnya terima kasih nih Bu Erlita, hari ini akhirnya saya mendapatkan pencerahan atas apa yang saya alami nih dalam proses pembelajaran saya, sehingga harapannya pembelajaran saya nanti ke depannya lebih menyenangkan, anak menjadi lebih fokus, dan tentunya nanti anak akan mendapatkan nilai yang bagus ya Bu Erlita ya. Amin, siap. Sama-sama Bu Dwi, saya juga terima kasih. Pokoknya jangan bosan-bosan lah kalau ketika saya nanti ada sesuatu juga cerita gitu ya Bu Dwi ya. Terima kasih pokoknya nanti. Sama-sama terima kasih juga Bu Erlita atas waktunya. Sama-sama Bu Dwi, jangan bosan pokoknya nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke, berarti sekian ya Bu, kucing kita hari ini ya, berbagi rasa gendu-gendu rasa kalau bahasa Jawa nih. Maaf kalau nanti pas ada yang kurang-kurang gitu. Oke, terima kasih Bu Erlita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin.